Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku di mana saja kita berada, kami ucapkan terima kasih dan selamat bergabung kembali dengan podcast PKA IA IT sekarang. Kalau kemarin kita podcast STAI Prop. sekarang sudah IAIT Institut Agama Islam Tasikmalaya. Dan alhamdulillah saudaraku semuanya, mahasiswa, dosen dan teman-teman yang ada di mana saja, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu agung ini dari YIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kebetulan pada hari ini telah hadir di hadapan kita semua Bapak Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid MSI ya. Beliau alhamdulillah sekarang sudah menjabat di Dekan Fakultas Hukum dan Syariah ya Pak. Ya. Di YIN. Alhamdulillah. UIN, Universitas Islam. UIN ya, Universitas Islam Negeri Bandung. Alhamdulillah, dan barusan juga Prof sudah mengisi acara ya di Pasca ya. Iya, betul. Mulai Pasca mulai, kemudian diawali dengan kuliah perdana. Bagaimana Prof? Apa kabar Prof? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Prof telah hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin ada cerita-cerita menarik Prof tentang bagaimana di Fakultas Hukum dan Syariah, apa saja program studi yang ada di Prof sekarang ada di UIN begitu. Kemudian apa yang bisa sampaikan kiat-kiat dalam rangka ya kita sudah beralih status dari sekolah tinggi menjadi institut ya, Prof, sehingga bisa nanti bisa diterapkan juga di kampus kita tercinta YT ini. Baik, kalau kami di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu semuanya ada 6 prodi, 6 jurusan, yaitu jurusan hukum keluarga, jurusan hukum ekonomi syariah, jurusan hukum tata negara, jurusan hukum pidana Islam, jurusan perbandingan mazhab, dan jurusan ilmu hukum. Alhamdulillah sudah 6 ya. Concern kita memang ke dunia hukum, sehingga kita berharap melahirkan para penegak hukum, bisa jadi hakim, bisa jadi advokat, notaris, kemudian juga jadi polisi begitu. Alhamdulillah itu sebenarnya menurut saya di IAIT itu, karena ini sudah institut, bisa berdiri Fakultas Syariah dan Hukum. Ya. Karena dalam pandangan saya ke depan itu kebutuhan orang terlindungi secara hukum itu sangat besar. Jadi nanti pengacara, advokat itu bisa menjadi advokat pribadi selain advokat perusahaan ya. Karena itu ini prospektif. Betul. Buat masyarakat Tasik kalau dibuka Fakultas Syariah dan Hukum atau mengambil dulu beberapa prodi, misalnya prodi hukum keluarga, hukum ekonomi syariah misalnya, apa saja, atau ilmu hukum yang itu cukup trending karena untuk menjadi advokat atau hakim atau kejaksaan, jadi jaksa itu cukup terbuka luas. Ya, apalagi jadi advokat. Kalau kita yang populer di mahasiswa itu jadi advokat. Iya, betul. Karena advokat lebih bebas ya, lebih bebas, tidak terikat kedinasan. Kemudian juga dia tidak banyak prosedur. Ini cukup populer. Jadi ya mudah-mudahan di IAIT saya kira bisa berdiri Fakultas Syariah dan Hukum. Nanti kita bantulah. Karena Pak Rektor ini kan sahabat saya ini. Jadi sahabat perjuangan ini, seperjuangan dengan kita semenjak mahasiswa. Jadi kita bantulah nanti sumber dayanya, kita bantu materi-materi lainnya, sehingga karena Fakultas Syariah dan Hukum itu cukup tinggi peminatnya. Itu
Jadi kalau di UIN Bandung tuh ya salah satu fakultas terfavorit juga karena dari sisi dilihat dari sisi peminat ya. Eh, Tinggal kita ya hari ini memang legitimasi kualitas dari sebuah perguruan tinggi atau prodi itu bukan hanya saja dilihat dari banyaknya peminat, tapi memang lembaga itu harus kredibel secara baik di akreditasinya, baik dari sisi dosen-dosennya dan lain sebagainya. Memang itu akan jadi perhitungan di tengah masyarakat begitu. Ya, dan alhamdulillah Prof di sini juga baru ada 3 yang berhubungan dengan hukum dan syariah ya Dok ya. Di institut kita ini ada ekonomi syariah, ada hukum keluarga Islam, dan baru ada HTN Dok. Oh iya, itu bisa jadi satu fakultas saja itu. Satu fakultas ya Dok ya. Prof. Itu bisa jadi fakultas itu. Iya. Bukan saja ilmu hukum di sini supaya apa? Karena apa? Ke ilmu hukum tuh cukup favorit juga saya kira. Ilmu hukum bisa dibuka. Dia lebih leluasa sebenarnya. Lebih luasa juga masuk di berbagai instansi atau jadi pengacara. Nah biasanya ini jadi alur saja ini dari lihat pengalaman ini. Jadi rata-rata kawan-kawan dari hukum keluarga atau dari hukum ekonomi syariah itu banyaknya jadi hakim pengadilan agama. Betul loh, Prof. Jadi yang banyak alumni kita yang menjadi hukum di pengadilan negeri, jadi jaksa atau jadi polisi itu banyak dari ilmu hukum. Jadi saya kira buka saja menurut saya. Karena ini ruang kita yang harus kita bukan memanfaatkan lagi bonus demografis ya, di mana angkatan muda, angkatan tingkatan SMA 15 sampai 20 tahun itu sekarang membludak. Ini kasihan kalau tidak ada lembaga pendidikan yang membuka ruang bagi mereka untuk meningkatkan derajat pendidikannya. Betul. Jadi kita bukan memanfaatkan tetapi memberikan ruang bagi mereka untuk bisa meningkatkan tingkat pendidikannya. Jadi jangan sampai banyak masyarakat kita kesulitan karena akses pendidikan. Jadi dibukalah ruang-ruang itu, manfaatkan. Kita kan prediksi para ahli kependudukan tuh ya, kita sampai 2030 tuh ada bonus demografi. Di mana angkatan SMA-an 15 sampai 20 tahun, 25 tahun tuh melebihi dari angka terbesar di ASEAN ya. Jadi jangan sampai sumber daya masyarakat, sumber daya manusia di Indonesia ini itu terhambat gara-gara akses pendidikan yang terbatas. Jadi ini yang harus menjadi misi kita ya. Jangan sampai nanti di era digital tadi 4.0 masyarakat kita pendidikannya rendah gara-gara akses pendidikan yang terhambat. Ini harus jadi misi bersama saya kira seluruh ahli pendidikan atau yang berkiprah dalam pendidikan. Kita mempersiapkan era Indonesia emas itu dengan sumber daya yang minimal tingkat pendidikannya sarjana gitu loh. Apalagi era digitalisasi ya. Oh iya hari betul ini lah. sangat menantang ya. Betul. Itu kan harus tetap harus kita jalani dan kita hadapi karena itu perkembangan dunia loh. Gak bisa kita menghindar. Jadi mau tidak mau kita harus mempersiapkan itu. Gak boleh karena faktor karena mungkin faktor ideologis, faktor tidak mau berubah misalnya kan, dia terlalu enak dalam kemapanan dalam budaya yang ada hari ini, dia tidak mau berubah. Tidak boleh begitu karena perkembangan dunia teknologi, perkembangan peradaban itu seiring dengan proses kecerdasan, peningkatan kecerdasan masyarakat, kecerdasan produk-produk pendidikan. Dengan sasarannya kan naiknya dunia pendidikan, naiknya teknologi itu kan untuk mempermudah kehidupan manusia. Jadi jangan sampai kita itu karena merasa enjoy, merasa happy dengan keadaan ini, dia tidak menanggapi perubahan itu. Padahal perubahan itu positif gitu loh. Hanya tinggal kita bagaimana mengikuti irama itu tanpa meninggalkan identitas gitu lah. Tanpa meninggalkan karakter kita, kepribadian kita. Tinggal itu. So kalau kita bertahan, dunia ini kan terus berjalan. Betul. Dia berhenti,
dia akan ketinggalan. Jadi kalau orang berhenti apalagi mundur, siap-siap aja menjadi orang yang terpinggirkan, ya, di samping tertinggal, ya, Tergerus oleh zaman, ya, Prof. tergerus oleh zaman. Jadi Iya, hidup iya. itu harus diikuti, gitu. Diikuti karena itu produk kecerdasan manusia. Setiap produk kecerdasan dia akan dicerna dan dia akan dimanfaat. Dan hari hidup kita tidak bisa lepas hari ini dari dunia perkembangan digital, gitu. Nggak bisa lepas. Itu sudah tren. Nah, dari pandemi ini, makna positif dari kita berpikir positif pada pandemi ini adalah proses terjadi percepatan perubahan masyarakat dalam mengenal dunia digital. Oleh karena itu dunia pendidikan tinggi apalagi dia harus ikut irama. Ini masyarakat sekarang sudah tahu nih, mau nenek-nenek, mau anak TK, sekarang sudah tren loh. Iya, Sudah betul. masa kita mau berhenti, tidak bisa begitu. Dia harus ikut pada perkembangan itu. Jadi ada hikmah yang tersembunyi, ya Prof, ya. Iya. Walaupun iya. ada pandemi yang kita hadapi secara manusiawi itu, tapi secara sains, teknologi, digitalisasi ini dapat membantu kita, ya. Iya, betul. Ini kan kita jangan sampai ada pandemi, ada musibah begini hidup kita menjadi pesimis, ya. Tidak boleh begitu. Kita harus mengambil hal yang positif. Kita ambil yang positif, kita yakin bahwa musibah ini oleh Allah ditakdirkan untuk menekan kita untuk melakukan perubahan. Jadi jangan sampai kita menjadi berpikir negatif, pesimis karena musibah ini hancur hidup kita. Jangan boleh begitu. Pasti musibah ini muncul, Allah menghendaki hidup kita berubah, gitu loh. Dan ini ada proses percepatan, gitu loh, percepatan masyarakat. Prof, mungkin ada apa namanya kiat-kiat untuk mahasiswa Institut Agama Islam Tasikmalaya, Prof, dalam mengembangkan proses hari ini, zaman hari ini supaya mereka tidak ketinggalan zaman, Dok. Ya, saya berharap kan begini, saya juga sama juga kepada mahasiswa saya juga di sana bahwa pertama Anda harus hidup pada zamannya. Jangan hidup Anda di zaman yang lalu dalam pemikiran konteks masa lalu. Jadi hiduplah di zamanmu hari ini. Zaman hari ini, ya, diantaranya adalah ya perkembangan dunia IT. Jadi jangan sampai generasi hari ini itu buta pada perkembangan IT. Anda akan tertinggal, pasti akan ketinggalan kalau Anda tidak peka. Oleh karena itu, semua mahasiswa itu secara kreatif, secara inovatif, secara sadar untuk berusaha untuk mampu menggunakan dunia IT ini. Jadi jangan sampai karena fasilitas tidak punya, misalnya karena tidak punya uang, dia berhenti. Jangan. Anda menghentikan harapan ke depan. Iya. Tapi berusahalah, caranya bagaimana? Itulah kecerdasannya dalam mencari cara. Nah, jadi orang yang cerdas itu justru menurut saya orang yang bisa keluar dari keterbatasannya, tetapi positif. Itu cerdas namanya, kan? Jadi karena itu akan memorsir energi yang kuat, berpikir fokus untuk dia tetap sebanding dengan yang lain. Nah, itu saya kira harus jadi motivasi bersama. Jangan karena disiplin ilmu, saya ini karena belajarnya hanya ilmu Al-Quran misalnya, dia tidak perlu. Jangan begitu. Ini zamannya lain loh. Zamannya lain. Anda harus mau berubah. Anda harus mau hidup di zamannya. Jadi itu. Yang kedua, saya kira memang ada sisi kelemahan dari sisi perkembangan IT ini 4.0 ini, ya, diantaranya orang akan nikmat hidup sendiri karena dia cukup selesai dengan mesin yang dia miliki. Dia tidak kurang interaksi, kurang karena dia semuanya bisa diselesaikan dengan handphone. Kurang bergaul, ya, Prof. Iya, kurang bergaul. Nah, itu hal negatif yang harus ditinggal. Iya. Karena dunia mesin itu tidak mampu menganalisis atau memprediksi kehidupan ke depan. Jadi itu butuh komunikasi yang baik, para pendidik atau para mahasiswa, supaya perkembangan mesin, supaya Anda menjalani kehidupan ini tidak ikut pada rekayasa orang, tapi Anda memiliki nilai yang dipegang. Jadi
jangan ikut para perubahnya. Perubahan itu pasti terjadi, tapi kalau Anda ikut pada perubahannya saja, ya Anda jadi makmum terus. Tapi kalau Anda mampu menganalisis, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu punya jiwa leadership yang kuat, Anda akan memimpin perubahan itu. Yang kita harapkan kan pemimpin-pemimpin yang mampu melakukan perubahan, betul, bukan hanya mengekor pada perubahan. Dan mengendalikan sekaligus. Nah ya, Prof. itu, Iya, iya, iya. sebab kita tidak tahu apa efek negatif yang besar dari perkembangan ini ya. Iya. Nah itu kan butuh diteliti, butuh dianalisis, butuh berkomunikasi. Oleh karena itu jangan sampai perkembangan teknologi ini itu menjadikan Anda seperti mesin, hanya berjalan ketika dipijit. Tetapi jadilah Anda menjadi manusia yang dia tidak bisa lepas dari berkomunikasi, bersosialita dengan yang lain, gitu. Sehingga perkembangan teknologi itu tidak menghilangkan fitrah kemanusiaan, tapi memperkuat fitrah kemanusiaan. Waduh, luar Gitu, biasa, jadi- Prof. Itu PR banget sih ya, Prof ya. Demi memberikan motivasi yang luar biasa, Prof. Mungkin ini yang terakhir. Mungkin ada harapan-harapan bagi Institut Agama Islam Tasikmalaya ini. Sekarang ini PKA lagi membuka pendaftaran baru gitu, Iya, Prof. iya. Mungkin ada seruan atau semacam apa dari Prof untuk segera memasuki dunia pendidikan, segera daftar, kemudian jangan meninggalkan perkembangan zaman hari ini yang terus berubah, yang sangat cepat sekali, Prof. Mungkin minta ya kiat-kiat dan seruan dari Prof. Ya, saya berharap kepada masyarakat Tasik ya khususnya atau para mahasiswa bisa mengajak kawan-kawannya di kampungnya, di tetangganya dan lain sebagainya untuk meningkatkan taraf pendidikan kita. Jadi gabunglah di Institut Agama Islam Tasikmalaya. Saya kira berikan mereka itu motivasi untuk menaikkan jenjang pendidikannya, karena jenjang pendidikan itu masih bagian dari strata sosial dan bisa menjadi prasyarat bagian dari prasyarat meraih masa depan yang lebih baik. Jadi kita tidak bisa saja kita bicara begini itu bukan bicara hanya Tasik, Pak, tapi bicara Indonesia. Kalau semua masyarakat itu sadar untuk meningkatkan taraf pendidikannya, maka insya Allah Indonesia mungkin tidak akan jadi negara-negara hanya tukang. Tapi kita ingin menjadikan Indonesia itu ya jadi jadi produsen dunia ya. Betul. Atau jadi manajer dunia. Nah, salah satu indikatornya adalah taraf pendidikan. Oleh karena itu saya kira kepada mahasiswa, kepada alumni, coba diajak masyarakatnya untuk melanjutkan pendidikan untuk menyambut proses perubahan Indonesia emas, Indonesia yang lebih baik. Jadi sehingga kalau nanti terjadi sensus dunia tingkat pendidikan di Indonesia itu jadi tarafnya sudah tingkat perguruan tinggi. Kalau sudah tingkat perguruan tinggi, pasti upah minimum itu akan standarnya lebih tinggi. Kenapa upah minimum kita terendah di dunia ini? Ya karena rata-rata alumni SD, SMP. Itu permasalahannya. Iya, jadi dia akan melihat SD, SMP kan standarnya segini. Ya itu. Jadi ini penting menurut saya disadarkan kepada masyarakat semua, bukan berpikir pribadi. Ini berpikir untuk kebesaran bangsa, harga diri martabat bangsa ya. Jadi ini yang perlu disadarkan. Jadi kita mengajak tuh bukan untuk sendiri ya, bukan untuk pribadi, tapi untuk ya kebesaran bangsa. Kebesaran bangsa dan masyarakat Ya, Indonesia sekaligus juga khususnya, kebesaran ya, umat lah. Jangan sampai umat kita itu tertinggal, jangan sampai begitulah. Minimal kita itu yang punya tanggung jawab membesarkan bangsa ini ya umat Islam, karena umat Islam mayoritas terbesar. Kalau mayoritas umat itu pendidikannya rendah, ya tanggung jawab itu tokoh-tokoh umat ini yang harus bertanggung jawab ini. Jadi kok umat menghancurkan bangsa, harusnya umat
mengangkat derajat bangsa gitu harusnya. Siap Prof. Aduh Prof, kami ucapkan terima kasih Prof Sama-sama, atas motivasinya, ilmunya, ajakannya. Inilah kiat-kiat yang telah kita dengarkan bersama dari Profesor Fauzan Ali Rashid yang luar biasa sekali. Ini bisa menyambung kembali nanti, mudah-mudahan Prof ya, ini Fakultas Syariah Hukum secepatnya terbentuk di YT ini. Amin. Dan mahasiswa baru kita di sini bertambah lagi. Amin. Prof, bertambah lagi. Iya, amin. Prof sehat selalu. Amin. Kemudian Amin. Terima maju kasih. terus. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih Prof. Sama-sama. Jazakallah khairan katsiran Prof. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.